Setelah dia menolak Abu Bakar, dia tolak Umar, terakhir Rasulullah yang maju. Dan sahabat, Bu, kalau untuk urusan perempuan tuh tidak ada masuk-masuk ke hati orang tuh. Kalau kita nih mau tidak bertegur sapa nih, Pak. Misalnya Abu Bakar kena tolak, memohon dia ke Umar, kau janganlah maju, kau diterima, kau nanti malu aku, kita berkawan. Tidak ada, Pak. Sahabat tuh tidak ada urusannya macam itu. Terus dua-duanya tidak ditolak, terus Rasulullah lah yang maju. Tidak ada yang berdua nih ngomong lah, Bu, aku tuh lah malas nengok Rasulullah nih. Dialah yang maju, tentu diterima. Pas Rasulullah maju, Pak, tetap ditolaknya, Bu. Itu keteguhan hati, Pak. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah ini, Pak, yang kadang jarang terdengar namanya, tapi mereka awal memeluk agama Islam, termasuk juga yang perempuan. Salah satunya ini, Bu, namanya Hind binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amir bin Makhzum. Dia ini terkenal dengan nama Ummu Salamah. Kemudian suaminya ini, Pak, ini pun jarang terdengar namanya Abdullah bin Asad. Padahal dia awal memeluk agama Islam. Tapi, Bu, dalam riwayat disebutkan bapak dari Hind binti Umayyah ini dia seorang Quraisy, tapi gelarnya itu Zadur Rakib. Jadi bapak ini memang orang dermawan, Pak. Sampai dikatakan kalau orang bepergian, kalau sama bapaknya tidak perlu bawa perbekalan, udah ditanggungnya, semua pengeluaran dia yang menanggungnya. Jadi makanya bapak orang dermawan, akhirnya hati anaknya pun lembut menerima Islam. Padahal di awal-awal ini yang sering kita bahas, Pak. Kalau kita mau lembut hati kita ini, jadilah orang yang dermawan. Jadi anaknya pun lembut hatinya menerima Islam. Dan teguhlah lagi, Pak, setelah meluk agama Islam, ini bapaknya belum lagi nih, Bu. Anaknya meluk agama Islam itu teguh, kuat, tidak tergoyahkan. Dan perlu juga kita ketahui, Bu, apa kata Ummul Mukminin Aisyah, Hind binti Umayyah ini wajahnya sangat aku kagumi. Ibaratnya cantiknya itu di atas rata-rata pula, Pak. Dan itu diakui oleh Ummul Mukminin Aisyah. Udahlah cantik, iman kuat, disebabkan apa tadi, Bu? Bapaknya dermawan. Jadi bapak ibu yang dermawan, insya Allah anak pasti hatinya lembut, mudah menerima kebenaran. Jadi kalau misalnya anak bapak ibu sekarang ini bandel, payah dikasih tahu, coba introspeksi diri. Mana tahu entah bapak pelit pula, Pak. Kan kita tidak tahu. Kadang ada orang ini sholat rajin tapi pelit kuat, ada juga tuh, Pak. Asal ada yang gratis itu paling cepat dia tuh. Tapi kalau kan dia yang keluar tidak mau dia. Jadi ajaran Islam ini, Bu, selalu tergandeng antara aqimis sholah wa atuz zakah. Itu tidak pernah terpisah. Rajin berzakat, sholat tidak bisa. Sholat rajin, berzakat kurang, itu pun tidak bisa juga. Kemudian, Pak, dia dan suaminya ini, Abul Asad bin Hilal bin Makhzum ini, waktu awal-awal Islam, mereka itu berhijrah ke Habasyah, tempat Raja Najasyi. Nah, jadi apa pengakuan Hind binti Umayyah ini, Bu? Kami pergi berhijrah ke Habasyah, dapat rajanya betul-betul raja yang baik, padahal dia bukan beragama Islam. Agama rajanya Nasrani, tapi masyarakatnya membiarkan kami untuk beribadah dengan tenang. Merdekalah keadaan di sana. Setelah beberapa tahun di Habasyah, Bu, suami istri ini di Habasyah, mereka hijrah. Terdengar kabar, Pak, bahwa di Mekah sudah aman. Udah banyak orang Quraisy masuk Islam. Jadi berita hoax ini, Pak, udah lama, Pak.
yang menyebarkan berita-berita palsu nih, sampailah ke Habasyah. Wah, berarti udah aman Mekah nih. Baliklah ke Mekah. Sebelum mereka kembali ke Mekah, Bu, orang-orang Quraisy karena tahu banyak orang Islam yang berhijrah ke Habasyah itu, pergilah dia mengantarkan sogok. Apa yang disogoknya dengan kulit-kulit binatang yang bagus-bagus, pergilah Abu Sufyan untuk menyogok Raja Najasyi. Jadi suap menyuap ini bukan barang baru, dari dulu lagi. Tapi pas ditanya Raja Najasyi, maksud kau membawa kulit-kulit ini kemari itu untuk apa? Dijawab oleh Abu Sufyan, di sini ada beberapa orang kampung kami yang kemari, mereka musuh-musuh kami. Tolong serahkan dia kepada kami. Apa kata Raja Najasyi? Bawa kulit kalian ini, bawa balik. Tidak diterimanya, Pak. Jadi kalau soal jiwa itu, Bu, ya, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, kalau memang dasarnya itu baik, tetap kuat baik. Jadi ini pembawaan diri dan memang tekad, Bu. Makanya korupsi itu tidak memandang agama apa saja, Pak. Yang baik itu pun tidak memandang agama apa saja. Tetapi sayangnya iman tidak masuk, itu aja. Seperti yang banyak berjasa nih, Pak, penemu listrik Thomas Alva Edison. Dia secara dunia kan bermanfaat tuh, Pak. Bisa terang-terang lampu. Tapi dia tidak mendapatkannya di akhirat. Nah, itu aja yang sayangnya tuh, Pak. Amalnya bagus tapi tidak mendapatkan di akhirat. Orang-orang yang dermawan di dunia ini bagus semuanya, tapi mungkin tidak mendapatkannya di akhirat. Begitu juga dengan kita, lebih parah lagi, Bu. Sudahlah dapat kesempatan untuk mendapatkan akhirat, tapi tidak pula melakukannya. Lebih parah pula lagi kita. Udah jelas yang menyuap dan disuap sama-sama masuk neraka. Dia rajin sholat nih, Pak, tapi masih melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini yang harus kita fahami, Bu, ya. Raja Najasyi tidak bisa disuap, Pak, walaupun dia orang Nasrani. Bawa kulit kalian yang balik, jangan kalian ganggu orang Islam yang ada di sini. Dibelanya, Pak. Setelah mendengar kabar bahwa Mekah aman, pulanglah, Pak, Abdullah bin Asad sama Hind bin Umayyah ini pulang. Rupa kena prank, Pak. Sampai di Mekah berita itu tidak benar. Dikepunglah dia. Karena keluarga-keluarganya nih, Pak, mengamuk. Begitu mereka terkepung, sebelum baiat Aqabah, minta izinlah dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku hijrah ke Madinah, karena aku dengar kabar udah ada sebagian orang Islam di Madinah. Padahal belum masa hijrah nih, Pak. Karena dia udah tersiksa sama keluarganya, ya udah berangkatlah kau ke Madinah. Lihat teguhnya iman para sahabat, ya, Pak, ya. Padahal bisa hidup senang-senang aja, Pak, kan. Tapi gara-gara menerima Islam, mereka terusir dari kampungnya sendiri. Berangkatlah, disiap-siapkannya beberapa barang. Hind bin Umayyah dan Abdullah bin Asad ini mulai berangkat menuju Madinah. Bawalah anak satu, Pak. Anak masih satu, susah payah di dalam Islam ini. Jadi makanya saya heran juga kalau orang mengatakan kalau rajin kita sholat nanti murah rezeki kita. Sahabat Nabi kurang apa sholatnya, untuk hidup menderita. Jadi jangan sampai disangkut pautkan. Percuma kita rajin sholat, rajin kita puasa sunat, hidup macam ini juga. Jadi jangan itu disalahkan, tuh. Yang jelas aku sholat, ya Allah, aku beribadah kepadamu, terserah mau kau apakan aku. Mau aku sakit, mau aku sehat, mau aku senang, mau aku susah, baru aman sholat kita tuh. Kalau enggak, Pak, udah itu aja jadinya. Orang enggak sholat enak-enak hidupnya. Awak rajin sholat, dekat pada Allah, azab kita. Memang seperti itu para sahabat.
apa ndak dekatnya kepada Allah, menderita karena memeluk agama Islam. Mereka pilih jalan penderitaan. Udahlah menderita dari Habasyah pulang ke Mekah. Jaraknya berapa kilo? 4.000 kilometer, Pak. Berkuda lagi, pakai pula apa? Perahu. Ethiopia Mekah 4.000 kilometer, Pak. Berapa bulan perjalanan itu? Itu yang ditempuh. Sempat kejadian ini menimpa kita, entah mungkin dah lepas agama kita semua. Tak akan sanggup kita mengalami hal yang seperti ini. Kalau teriak-teriak takbir boleh lah Pak, dikirim betul ke Palestina itu tak mau tanda nih Pak. Kalau sini boleh lah. Sempat nih ada perekrutan resmi dari pemerintah. Kita dilatih selama 3 bulan militer, diberangkatkan ke Palestina. Coba kita tengok berapa orang yang daftar. Kadang di luar dugaan Bu, yang preman-preman yang kita anggap tidak pernah ke masjid itu tuh kadang yang paling kuat begitu Pak. Karena di zaman Rasulullah itu terjadi itu Pak. Yang dianggap berandal, bandel itu tuh yang mendaftar kadang. Yang rajin-rajin sholat, yang terpicing-picing zikirnya itu, aku kan tidak mau pergi aku. Masalahnya banyak alasan tuh Pak. Nah, ini coba terjadi seperti sahabat nih Bu. Makanya kata Rasulullah, jangan pernah menghina sahabat-sahabatku. Sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, nilainya baru sama dengan tidurnya sahabatku. Macam Hind binti Umayyah nih, udahlah cantik Bu, usia muda, usia sekitar pas hijrah itu 22 tahun baru Pak. Wajah cantik, anak pembesar. Adalah anak orang sembarangan di Quraisy. Dibawanya anaknya pas dia mau berangkat keluar Mekah, langsung dihadang oleh keluarga Hind binti Umayyah. Apa katanya ke suaminya? Kalau soal kau mau pergi, kami udah nyerah. Udah capek kami ngomong sama kau, udah disiksa, ndak juga berubah. Terserah kau lah lagi, silahkan kau pergi sendiri. Jangan kau bawa istrimu dan anakmu. Berebut-rebut lah di onta tuh Bu, ditarik-tarik lah dia Pak. Akhirnya jatuh. Istri tinggal, anak tinggal. Yang Abdullah bin Asad ini Bu, tetap dia berhijrah ke Madinah sambil menangis Pak. Ditinggallah istri dan anak. Apa sanggup gitu, anak-anak satu baru Bu. Tertinggal, istri ditinggal. Kalau kita kan dah jadi kita berangkat tuh Pak. Ya biarlah, tundalah dulu berangkat. Kalau dia ndak dalam keadaan menangis tuh pergi, macam di film-film lah tuh Bu. Abang, wah, itu kalau di film kan sedih tuh Pak. Berpisah, istri, anak, suami pergi sendiri, waduh, menangis-nangis lah dari kejauhan tuh Pak. Terpisah gara-gara Islam. Kalau dipikir kan banyak betul penderitaan gara-gara masuk Islam nih. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah, siapa yang mengaku mencintaiku, kemiskinan akan mendekatinya seperti air bah yang kencang. Nah, jadi bukan malah senang. Coba kuatlah kita di Islam nih Bu ya. Rajin kita ibadah, yang betul kita betulkan, yang salah kita salahkan. Benci orang sama kita Pak. Siapapun yang berkata benar, yang baik, itu benci orang nengok dia. Sehingga timbullah slogan, jangan pernah melawan penguasa, jangan pernah melawan orang kaya. Dan yang ketiga, jangan lawan orang gila. Itu resikonya sama tuh Pak. Jadi melawan penguasa, melawan orang kaya, melawan orang gila, itu sama resikonya. Dia tidak salah, kita yang salah. Itu jadinya tuh Pak. Jadi siapapun yang berkata benar, siap-siaplah dia akan dibenci orang, dijauhi di masyarakat, tidak disukai orang ya.
Kadang sampai orang benci nengok dia ini, asal dia ke masjid rusuh orang, padahal dia betul kadang sendirian dia Pak. Itu yang kasihannya orang-orang baik. Kadang yang dibilang itu betul Bu. Kami udah biasa macam ini yang ikut campur. Ingat saya tuh Pak, ada dia protes kalau memang mau ada hadroh itu, bapak ini inginnya buat panggung di luar masjid, kan lapangannya besar, daripada kita meribut-ribut dalam masjid main itu gitu. Saya setuju sih Bu gitu. Walaupun sebenarnya di dalam masjid pun ada yang melakukannya, tapi kalau memang ada panggungnya di luar, bagus di luar lagi kalau hadroh itu. Wah, benci masyarakat nengok dia tuh. Dia sendiri aneh, orang tua satu nih. Sibuk-sibuk tentu arah dia, kita udah biasa. Nah, itulah Pak, memang itulah risikonya. Benci orang sama dia. Misalnya kita pengajian nih Bu, ada yang terkena oleh ustadz nih, salah seorang jamaah, padahal dia tidak ada nembak jamaah tuh, kena dia pasti benci orang tuh sama ustadz tuh. Muak nengok dia, asal ngaji aku ditembak terus, padahal tidak kenal. Tidak kenal, cuman dia aja yang merasa kan, karena jemaah memandang dia aja setiap kali pengajian. Tuh bapak tuh ibu tuh itu terasa dia Pak. Padahal tidak. Dipisahkan dengan istri sama anak, dia berangkat sendirian sambil menangis. Apakah sampai di situ penderitaan Hind binti Umayyah? Ternyata tidak. Tahu dia keluarga suaminya ini bahwa istrinya tertinggal sama anaknya, datang pula keluarga suaminya Pak. Kalian halangi istrinya sama anaknya ikut sama bapaknya sama suaminya. Kalian tahu garis anak itu turun dari bapak. Sini anaknya. Ditariklah anaknya Pak. Anak ini keturunan dari bapaknya keluarga kami. Kalian ambillah perempuan kalian ini. Waduh, tambah menangislah Hind binti Umayyah. Bertubi-tubi cobaan itu Pak. Ini baru susah cari duit, mau bunuh diri orang sekarang Pak. Banyak utang mau bunuh diri. Sikit baru masalah, mau melakukan hal-hal yang buruk. Ini udah terpisah sama suami, baru balik, baru dari jauh, bertambah penderitaan tuh, bukan berkurang. Suami pergi, anak diambil, dan tidak bisa dipungkiri Bu, kecewanya tinggi, tapi akidah tetap tidak goyah. Jadi jangan dikira dia tidak sedih lah, dia karena kuat imannya tidak sedih, tetap kecewa. Tapi dia bukan menyalahkan Allah, keadaan kok kayak gini gitu. Apa bukti kesedihannya Bu? Tiap hari di mana dia berpisah dengan suaminya itu, duduk di sana menangis Pak. Waktu sholat sudah tuh duduk situ balik, nangis balik. Itu berapa lama seperti itu? Setahun. Jadi bukan dia tidak sedih Bu. Dan dalam Islam tidak ada dipermasalahkan kita. Kalau mau sedih ya terima kesedihan itu. Kecewa lah, yang tidak boleh meratap. Jangan sampai meratap, ya Allah mengapa kau berikan aku cobaan seberat itu, yang tidak boleh Pak. Kalau sedih, siapa yang tidak sedih? Jadi jangan pula dikira Bu, kalau kita rajin ibadah tuh kita harus kuat. Meninggal suami ibu, datang orang bilang sabar ya Bu, alhamdulillah lah. Udah takdir Allah pula nih, nanti orang salah sangka sama ibu, berarti istrinya yang meracun suaminya nih. Yakin aku dia tuh mau selingkuh tuh. Jadi kalau sedih ya sedih, siapa lah tidak sedih. Anak meninggal kita menangis, kita pendiam, pemenung, biasa tuh Pak. Yang tidak boleh itu kan kita merata-rata, bang mati pula abang bang, awak masih muda baru, dulu banyak yang mau sama aku tinggalkan gara-gara abang, cepatlah mati ya bang, bangunlah bang. Itu yang tidak boleh. Jadi setahun, jadi dalam riwayat itu Pak, setahun nangis tiap hari itu. Pergi dia di mana dia tempat berpisah dengan suaminya, nangis di situ. Nanti jam sholat, nanti balik lagi ke situ, ditengoknya terus Bu. Akhirnya tidak tahan keluarganya Pak.
Kata keluarganya memang ngeri betul cintanya sama Islam ini. Dan ngeri pula cintanya sama suaminya. Jadi itulah Bu ya, perempuan setia itu tuh bukan tidak ada, tapi dia mahal Pak. Hidup suami bukan senang, tapi dia tetap setia Bu. Tiap hari itu memandang ke arah Madinah. Akhirnya ngalah keluarganya Pak. Udahlah, biarkan aja lah dia pergi, tidak tahan kita nengok macam ini, kesian kita. Datanglah keluarganya, oke lah, kau sudah boleh pergi, susullah suamimu. Setelah itu Pak, tahu si perempuan ini sudah dibolehkan oleh keluarganya untuk berangkat, datanglah keluarga suaminya. Kalau kau akan menyusul suamimu, bawa serta anakmu bersamamu. Baliklah Pak, ini udah mulai nih. Jadi itulah Bu ya, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Walaupun menderita, tahan, nanti akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Asal kita tidak mengeluh, tidak bercerita-cerita ke orang-orang. Cuman itu yang paling susah tuh, kita kalau ada masalah suka cerita ke orang, Mbak. Apa enggak tersinggung Allah sama kita, Mbak? Apa aja kesedihan orang lain yang dulu tahu, Allah belakangan. Apa Allah enggak cemburu sama kita? Ada masalah, dahulukan ngadu ke Allah. Nanti Allah yang ngeset mempertemukan kita dengan orang yang akan membantu kita. Itu enaknya, lebih legan lagi Pak. Kita kalau mau minjam sama manusia Pak, minjam duit sama manusia, malunya itu besar Pak. Kalau tidak dapat tambah sedih lagi Pak. Cuman itulah kadang kita tuh jarang mau minta ke Allah, langsung ke manusia. Kalau langsung ke manusia nih Bu, banyak pujian yang harus kita tumpahkan. Sehat Bu, sehat. Ibu ini tambah cantik aja ya. Itu ciri-ciri duit mau keluar tuh Pak. Banyak mukodimah tuh jadinya. Apa aja yang ibu pakai cocok di badan ibu, Bu. Heran saya nengok ibu nih. Umur ibu udah berapa Bu? 65. Ya Allah, wajah masih muda juga baru. Macam anak-anak umur 30 wajah ibu Bu. Ujung-ujungnya Bu ada duit ibu 200 Bu. Kan banyak tuh Pak. Bagus pujian tuh dikasih ke Allah lagi Bu. Sudah dipuji Allah, minta tolong kita ke Allah. Aku dalam keadaan kesulitan ya Allah. Nanti digerakkan Allah hati orang-orang yang bisa nolong kita. Aman hidup kita. Tidak perlu memuji-muji orang, tapi orang yang menawarkan. Itu tuh yang dahsyatnya kalau kita ngadu ke Allah. Nah, kenaknya kita orang-orang Islam sekarang ini Bu, ada masalah payah keuangan, ngadunya langsung ke manusia. Udah bingung pula saya Bang Hatta kemana saya mau pergi lagi. Inilah ke Abang lah aku berharap. Memang boleh juga Bu. Cuman tertanda di hati orang. Utang ini kan merusak silaturahmi nih Pak. Itu tuh yang bahaya tuh. Itu kalau kita terdesak macam mana lagi. Nah itulah guna itu Bu. Minta tolonglah kita ke Allah. Kita adukan masalah kita ke Allah. Sudah tuh udahlah, diam aja lah kita lagi. Paling tidak orang yang dimana kita berutang tuh ya udahlah, saya kasih kelonggaran dulu. Kan itu udah pertolongan Allah juga Pak. Janganlah didoakan lunakkanlah hati orang yang punya duit ni Allah sehingga tidak dimintanya utangnya sama itu, jahatlah kita nama itu. Paling tidak dikasih aja kelonggaran, itu sudah merupakan bantuan dari Allah. Nah ini menderita, berangkatlah dia sama anaknya. Pas dia mau keluar dari Madinah menuju Tanim itu, pas di Tanim adalah Utsman bin Tolhah namanya Pak. Didekati dia oleh Utsman bin Tolhah ini. Kau mau kemana? Hind, aku mau menyusul suamiku di Madinah. Kau bersama siapa? Bersama anakku dan Allah. Kata Utsman bin Tolhah, waduh bahaya nih, perempuan secantik ini, dia masih cantik Pak, pergi sendiri. Apa kata Utsman bin Tolhah? Izinkan aku mengantarkanmu. Dikawal lah dia sama Utsman bin Tolhah.
Nah, ini kan jarang juga terdengar nama sahabat Utsman bin Tolhah ini, Pak. Tapi dia memang adabnya tinggi kepada perempuan, Pak. Apa kata Hind binti Umayyah ini? Setiap kali masuk waktu istirahat, maka Utsman bin Tolhah menungguku turun dari kuda, kemudian dia membelakangiku. Setelah sampai nanti untuk berangkat, barulah aku naik lagi ke onta dan dia mengiringiku. Belum pernah aku melihat laki-laki yang akhlaknya semulia Utsman bin Tolhah. Nolong tuh tidak ada maksud, Bu. Kalau kita biasa, kalau orang cantik ini kita tolong, Pak. Pokoknya dek, ada apa-apa bilanglah sama bapak ya. Bapak kalau nolong orangnya paling hobi, Pak. Karena cantik, Pak. Tidak ada yang tulus tuh, Bu. Dulu ingat saya orang jual goreng di Samratulangi itu, Pak. Di tempat yang cantik seramai-ramai bapak situ, Pak. Yang tempat nenek terdiam lah mengipas apa tuh, Pak, lalat. Payah, Bu, nyari laki-laki tulus itu susah. Makanya dikaguminya Utsman bin Tolhah nih. Payah, Pak, kita nolong tidak ada maksud apa-apa itu memang berat, Bu. Wajar aja Hind binti Umayyah ini mengagumi akhlak Utsman bin Tolhah. Tidak ada maksud sama sekali. Tidak ada ngolah-ngolah dia di jalan, ngajak-ngajak dia cerita, tidak ada. Bisa tidak kita macam ini? Kalau saya tidak mampu saya ini, Pak. Pasti tolak juga sama saya. Sepanjang jalan tuh dia macam mana ceritanya? Memang ramah-ramah juga, Pak, kan. Tapi hati ini udah kotor. Satu lagi yang dikagumi untuk soal perempuan, kalau Nabi siapa, Bu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalau kita ingat, dalam keadaan perut lapar, nampak anak Nabi Shu'aib, tapi dia tidak kenal nih bahwa ini anak Nabi Shu'aib. Dua orang perempuan yang sedang antri ngasih minum ternak. Berjam-jam dia di situ. Kasihan Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, kalian dari tadi di sini mengapa? Kami mau ngasih ternak kami minum, sementara orang ramai. Ya sudah, biar aku bantu. Digiring Nabi Musa ternaknya ke sebuah batu. Batu itu ada mata air di bawahnya. Diangkat Nabi Musa batu besar tuh. Sudah dikasih minum semua ternak itu, dikasihnya ke perempuan tuh, duduk dia balik, Bu. Itu tanda tulus, Pak. Tidak ada diolah Nabi Musa. Pokok deh abang duduk di situ. Ada apa-apa WA aja abang atau apa, ini nomor WA. Kalau kita tuh entahlah, Pak, tidak ada cerita. Maka kadang, Pak, suami kalau lama di masjid disusul sama istrinya, Bu. Saya ketawa deh, Bapak. Sama orang tidak tanggung ramahnya, Ustaz. Lampu masjid dah mati, dia cerita juga di depan masjid tuh. Disusul sama orang ramah minta ampun sama awak, tidak pernah macam itu. Itu disusul istrinya, Pak. Jadi, Bu, ya, sampai penasaran anak Nabi Musa yang berdua nih, Pak, anak Nabi Shu'aib ini. Ditanyalah ke bapaknya, kok cepat kalian pulang? Kami ditolong oleh laki-laki yang kuat dan terpercaya, ya. Undang dia ke rumah, ajak makan. Padahal Nabi Musa dalam keadaan lapar. Disusulnya Nabi Musa, Bu. Bapak kami nyuruh ke rumah. Apa kata Nabi Musa? Kalian jalan di belakangku. Bila belok kiri, lemparkan batu ke kiri. Bila belok kanan, lemparkan batu ke kanan. Tak mau beriringan, Bu. Bapak sanggup nak kira-kira, Pak? Ini Bapak udah di atas angin tuh, Pak. Bang, kata Bapak, pergilah ke rumah. Adalah tuh, Pak. Itu Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam, apalagi Rasulullah, Bu. Itu belum ada riwayat genit dengan perempuan dari masa remaja. Makanya waktu dia mau nikah dengan Ummul Mukminin Khadijah, yang menyampaikan ke Rasulullah adalah Nafisah binti Munyah. Itu pun dari belakang, Pak. Muhammad, ya, siapa? Aku Nafisah, sahabatnya Khadijah. Khadijah menanyakan dirimu, Muhammad. Tapi jangan kau jawab sekarang, pikirkanlah dulu. Langsung pergi, Pak. Kalau kita kan kita ajak duduk, dia macam mana ceritanya? Dia apa kata Khadijah? Ada?
Akhirnya jadilah mak jomblang dengan kawannya dia, Bu. Nah, itu yang banyak terjadi itu. Nah, ini Bu Utsman bin Tolha ngantar sampai ke sebuah perkampungan di Madinah. Aku dengar suamimu berada di sini. Masuklah kau ke dalam. Disitulah perpisahan dia dengan Utsman bin Tolha, laki-laki yang baik akhlaknya, tulus hatinya, meninggalkan Hind binti Umayyah. Masuklah ke kampung itu, jumpalah dia sama suaminya. Wah, memang ini dalam istilah sahabat kalau sekarang nih Pak, seperti Romeo dan Juliet Pak. Memang tidak bisa dipisahkan Pak. Cuman Islami Bu, tidak bodoh, tidak bunuh diri, sama-sama bermunajat kepada Allah. Setelah 1 tahun lebih dipertemukan kembali oleh Allah. Lama setahun itu Pak. Makanya Bu, dengan kita mengingat-ingat seperti ini nih ya, makin kuat kesabaran kita deh. Ngeri betul penderitaan orang dalam Islam nih rupanya. Kita belum semenderita ini lagi, udah banyak keluhan kita. Nah, setelah sampai di Madinah beberapa tahun Pak, lahirlah anak, sampailah 4 orang anak Hind binti Umayyah ini. Yang kecil masih menyusu. Perang Uhud pun akan terlaksana. Ini sudah selesai lah perang Badar Bu. Pas perang Uhud itu malamnya duduk dia berdua, pas besoknya mau perang Uhud. Apa kata istrinya nih? Aku ingin kita sama-sama berjanji. Aku berjanji kalau kau meninggal terlebih dahulu, maka aku tidak akan menikah lagi selama-lamanya. Kata suaminya, kalau aku berharap jika aku mati terlebih dahulu, Allah menggantikan laki-laki yang lebih baik daripada diriku. Waduh. Karena dia tahu istri masih muda, baru umur 28 baru setelah itu tuh umur 29. Tetap nak mau dia, siapa lagi yang bisa menggantikan dirimu di hatiku? Waduh Pak, pokok aku tidak mau nikah lagi. Memang setia itu pula lah perempuan nih Pak. Kalau setia itu tidak ada, apapun keadaan suaminya. Ini macam yang sekarang nih Bu, suaminya tuh cuci darah tiap hari, masih muda Pak. Setia dia mendampingi suaminya dalam keadaan sakit. Itu yang baik-baik Pak. Kalau yang ndak-ndaknya Pak, parah. Kalau dapat perempuan yang baik itu pula dia kalau sembahyang jahat. Saya ingat tuh Bu, suaminya stroke bertahun-tahun, istrinya nih pejalan Pak, payah mau jalan, matilah Laida, matilah Laida. Ikhlas. Karena tidak bisa jalan-jalan dia Pak, bukan karena ikhlas. Dia tuh tidak bisa pergi jalan-jalan gara-gara nunggu suaminya. Udah 3 tahun lah dia tidak jalan Bu, matilah Laida, mati. Saya mau ketawa orang di rumah sakit. Ini dapat yang baiknya ini Pak, betul-betul tidak mau. Dan zaman sekarang pun ternyata ada. Kan sempat viral Bu, perempuan itu dia masih muda, cantik, suami udah sakit udah berapa tahun, tetap didampingi. Pas perang Uhud berkecamuk Pak, matilah Abdullah bin Asad ini Bu. Mati dia. Jadi mereka menunaikan janjinya. Makanya kata orang Israel, melawan orang Islam itu Bu, seperti melawan hantu. Senjatanya kecil cuman, tapi dia berani mati. Trauma Bu, banyak tentara Israel yang depresi sekarang tuh disuruh ke Gaza itu tidak berani Pak. Takut. Sementara orang Islam menunggu Pak. Cobalah tank lawan pistol, bukannya lari tank tuh. Tank aja lari Pak, ini lawan orang sendiri. Itulah Bu, kekuatan mereka. Mati suaminya ini, berdukalah dia Bu. Anak yang kecil masih menyusu Pak. Setelah habis masa iddahnya Bu, siapa yang datang melamar Pak? Abu Bakar Siddiq. Sudah tahu kita kedudukannya Bu, sampai Abu Bakar, sahabat utama
pembela Rasulullah, pengusaha, datang melamar ya. Dikirim utusan. Bayangkan sekelas Abu Bakar aja Pak, ditolaknya Pak. Maaf, aku tidak berpikir untuk menikah lagi. Udah dibujuk-bujuk lah sama utusannya. Abu Bakar itu kan kita tahu bagaimana kebaikan akhlaknya. Karena perempuan ini Bu, dia milik suami terakhirnya. Nah, kalau dia meninggal, kalau dia tidak nikah lagi, maka dia milik suaminya. Tapi kalau ada suami yang rasanya lebih bagus akhlaknya, seharusnya dia mau menerimanya. Tapi itulah, pernikahan tidak ada yang dipaksakan dalam Islam. Yang si Hind binti Umayyah ini tetap tidak mau menikah. Ditolaknya Abu Bakar Siddiq. Oke lah, mungkin Abu Bakar lebih tua. Ada yang lebih muda, 12 tahun di bawah Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab, orang gagah baru itu Pak. Ikutlah melamar Bu. Ditolaknya. Nggak mau dia. Siapa yang tidak kenal keluhuran akhlak Umar bin Khattab? Orangnya memang temperamen tapi akhlaknya baik, dia penyayang. Umar tuh Bu, walaupun garang, dia mau istri diam tuh Bu. Nggak ada melawan tuh Pak. Makanya rencana ada sahabat mau ngadu, dia kena amuk sama istrinya. Diancamnya istrinya, awas kau, aku adu kan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kata istrinya, ngadu lah. Wah, terkejut Pak, berani. Sampai dia di rumah Umar, dekat pintu, terdengar dia Umar sedang kena marah lah sama istrinya Bu. Dan tidak menjawab sama sekali Pak. Lebih parah lah dari aku. Pas dia mau pergi, pas Umar keluar. Sini kau dulu, mau ngapa kau? Rencana mau ngadu dari Khalifah, aku kena marah sama istri aku. Rupa sampai di sini tidak sengaja terdengar kau kena marah lah sama istri kau diam. Biasa tuh. Kalau kita kena marah itu diam aja lah kata Umar. Itu sekelas Umar bin Khattab. Jadi bapak kalau mau kena marah diam ya lah Pak. Tidak usah jawab bapak lagi. Ini kita kadang pantang kena marah, naiklah tidak sopan sama suami, tidak ada Pak. Saya semenjak saya sampaikan di istri saya azab, saya kena marah ini Pak. Dulu tidak berani dia. Saya ceramah dia ikutlah terus Pak kan. Boleh rupanya. Banyak dia tahu jadinya Bu. Ada kadang dibantahnya diam ya saya lagi. Jadi itu Pak ya, jangan dikira laki-laki itu dia harus lebih tinggi dalam segala hal. Tidak juga. Nah kemudian Bu, setelah dia menolak Abu Bakar, dia tolak Umar, terakhir Rasulullah yang maju. Dan sahabat Bu, kalau untuk urusan perempuan tuh tidak ada masuk-masuk ke hati orang tuh. Kalau kita nih mau tidak bertegur sapa nih Pak. Misalnya Abu Bakar kena tolak, memohon dia ke Umar, kau janganlah maju, kau diterima, kau nanti malu aku, kita berkawan. Tidak ada Pak. Sahabat tuh tidak ada urusannya macam itu. Terus dua-duanya tidak ditolak, terus Rasulullah lah yang maju. Tidak ada yang berdua nih ngomong lah Bu, aku tuh lah malas nengok Rasulullah nih. Dialah yang maju, tentu diterima. Pas Rasulullah maju Pak, tetap ditolaknya Bu. Itu keteguhan hati Pak. Ditanya oleh Rasulullah melalui utusannya, apa alasan dia nolak aku? Dibuatnya lah alasan Pak. Yang pertama, umur aku sudah tidak muda lagi untuk menikah. Anak-anakku banyak, nanti aku tidak bisa melayani Rasulullah karena aku sibuk mengurus anakku. Yang ketiga, aku tuh pecemburu. Disampaikan alasan ke Rasulullah. Rasulullah menjawab, untuk masalah umur, aku lebih tua darimu. Untuk masalah anak-anakmu, tidak pun kau nikah dengan aku, dia menjadi tanggunganku. Dan masalah kecemburuanmu akan kumohonkan kepada Allah untuk mengangkat rasa cemburu itu di hatimu. Didoakan terus Rasulullah sampai dia menjadi perempuan yang tidak pencemburu. Jadi Pak, masukkanlah doa ini ke dalam doa bapak-bapak Pak. Angkat rasa cemburu di hati istri hamba. Tidak azab bapak nanti Pak. Rupanya bisa Bu, didoakan itu bisa hilang rasa cemburu. Dan ternyata Bapak Ibu, pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah ini
itu memang sempat mengecilkan hati Aisyah dan Hafsah karena dia cantik, Pak. Nah, memang diakui kecantikannya, Bu. Dan yang menenangkan jiwa Rasulullah ketika baiat Aqabah itu justru adalah Ummu Salamah. Waktu itu Rasulullah ditolak oleh sahabat sendiri, Bu, karena mau pulang. Perjanjian baiat perjanjian itu kan tidak sesuai dengan umat Islam, Pak. Banyak merugikan Islam. Bukan perjanjian Aqabah. Waktu orang Islam mau masuk ke Mekah dihadang oleh Suhail bin Amr. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi perjanjian itu memberatkan ke orang Islam. Menurut orang Islam itu tidak adil, sehingga Rasulullah memerintahkan mereka, bercukurlah kalian, tidak ada yang jalan satu pun. Sembelih hewan kurban kalian, tidak ada yang jalan satu pun, Pak. Mereka kecewa. Masuk Rasulullah ke tenda, kata Ummu Salamah, kalau mereka kecewa kan wajar aja ya Rasulullah. Mereka udah siap-siap mau berangkat, mereka dalam keadaan kuat untuk bertempur, tapi kau justru menerima perjanjian itu. Sekarang nih, diam-diam aja kau keluar, cukur kepalamu sendiri, sembelih hewanmu sendiri, mereka pasti akan mengikutimu. Pas dibuat Rasulullah itu, Pak, baru semuanya mengikuti sikap Rasulullah SAW. Jadi inilah akhir kisahnya, Bu, ya, bahwa Ummu Salamah ini termasuk menjadi istri Rasulullah yang sangat diperhitungkan. Selain kecantikannya, juga kecerdasannya serta ketebalan iman dan sabarnya dalam menghadapi segala cobaan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan iman dan sabar yang seperti ini, insya Allah.